Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Kostrat Pancal. Kawan-kawan, jika Anda ingin tahu rahasia bagaimana kekayaan dan kemakmuran dalam jangka waktu yang panjang di tahun ini, saya kira Anda berada di saluran yang tepat, di channel yang tepat. Karena hari ini kita akan membahas sedikit dunia investasi dan motivasi untuk membantu kita mengamankan masa depan kita secara finansial, insya Allah. Kawan-kawan, sekarang mari kita mulai dengan mengenal topik kita kali ini, yaitu kekayaan jangka panjang dan mengapa kita perlu untuk memulai berinvestasi sejak dini dan tetap fokus dan termotivasi dalam investasi tersebut. Kawan-kawan, dalam ekonomi berubah secara cepat seperti tahun ini, memiliki rencana keuangan, rencana investasi yang baik, ini menjadi sangat penting. Berbicara mengenai ekonomi saat ini, kawan-kawan, perlu untuk memahami mengapa perencanaan keuangan tentu dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu yang panjang akan membawa perubahan yang besar pada diri kita. Dengan adanya fluktuasi pasar dan ketidakpastian global, memiliki pendekatan strategis terhadap keuangan ini dapat menyiapkan kita untuk setidaknya berhasil dalam jangka panjang. Kawan-kawan, memulai investasi sejak ini akan memberikan keuntungan berupa waktu yang lebih lama untuk pertumbuhan investasi kita. Dengan memanfaatkan kekuatan majemuk dunia perbankan, nilai investasi kita dapat berkembang lebih pesat seiring berjalannya waktu. Di samping itu, kawan-kawan, investasi sejak dini ini memungkinkan kita untuk mengambil resiko yang lebih besar, yang berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, mari kita sekarang bahas tentang berbagai strategi investasi yang dapat membuka jalan kita bagi pembangunan kekayaan kita dalam jangka waktu yang panjang. Dari menjajaki peluang di dunia saham, real estate, hingga terjun ke dunia cryptocurrency. Ada banyak opsi atau pilihan, kawan-kawan, untuk dipertimbangkan berdasarkan toleransi resiko dan tujuan finansial kita, tujuan keuangan kita. Yang pertama yaitu investasi saham. Investasi saham, kawan-kawan, salah satu cara paling populer saat ini untuk membangun kekayaan jangka panjang. Dengan membeli saham di suatu perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik, insya Allah kita dapat menikmati keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut serta dividen yang dibagikan oleh perusahaan tersebut. Nah, bagaimana tipsnya, kawan-kawan? Yang pertama, sebelum kita berinvestasi, lakukan riset yang baik. Pelajari laporan keuangan dari perusahaan kita mau berinvestasi. Analisa industri mereka dan tren pasar yang terjadi sebelum kita membeli saham mereka. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang, kawan-kawan. Ini sudah sering kita dengar. Investasikan berbagai sektor untuk mengurangi resiko kerugian. Yang ketiga yaitu investasi jangka panjang. Hindari trading jangka pendek yang spekulatif. Fokuslah pada investasi jangka panjang untuk pertumbuhan yang lebih stabil, kawan-kawan. Kemudian yang kedua, investasi di real estate. Real estate, kawan-kawan, adalah aset yang dapat memberikan pendapatan pasif melalui penyewaan serta apresiasi nilai properti dari waktu ke waktu. Investasi di sektor ini, kawan-kawan, membutuhkan modal yang lebih besar, tetapi juga menawarkan potensi keuangan yang saya pikir cukup signifikan. Sebelum berinvestasi, kawan-kawan, Anda perlu memilih lokasi yang tepat. Lokasi properti yang Anda pilih untuk berinvestasi sangat mempengaruhi nilai dan potensi keuntungannya. Yang kedua, perhatikan kondisi pasar. Analisa tren pasar properti di daerah yang Anda minati tersebut. Yang ketiga, manajemen properti yang baik. Kelola atau pengelolaan properti dengan baik untuk memastikan bahwa penyewa Anda puas
dan pendapatan sewa yang stabil. Yang ketiga kawan-kawan, seperti saya bilang tadi, adalah investasi di cryptocurrency. Mata uang kripto kawan-kawan seperti Bitcoin, Ethereum, atau telah menjadi pilihan investasi yang menarik dalam beberapa tahun terakhir ini. Meskipun sangat volatil ya, kripto memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa. Sebelum Anda berinvestasi, pertama Anda perlu pahami resikonya. Investasi kripto sangat beresiko. Hanya diinvestasikan uang yang Anda siap untuk kehilangan uangnya. Diversifikasi kawan-kawan. Investasi di satu jenis kripto ini sangat bunuh diri. Diversifikasi portfolio Anda. 3, keamanan. Pastikan Anda menggunakan dompet digital yang aman dan platform pertukaran yang trusted atau terpercaya. Kemudian bagaimana mengelola risiko investasi kawan-kawan? Saat kita mempelajari lebih dalam tentang dunia investasi, perlu untuk memberikan wawasan tentang potensi risiko dan manfaat dari berbagai pilihan di market saat ini. Memahami dinamika setiap jalur investasi kawan-kawan dapat membantu Anda mengambil keputusan yang tepat dan memitigasi potensi kendala dalam proses investasi kita. Ya, kemudian yang kedua, evaluasilah risiko yang ada. Setiap jenis investasi memiliki risiko yang berbeda. Kita perlu untuk mengevaluasi kawan-kawan toleransi risiko sebelum memutuskan untuk menanamkan modal atau kita berinvestasi. Pertimbangan usianya, tujuan keuangan Anda, situasi keuangan saat ini bagaimana, ini perlu kita perhatikan. Kemudian diversifikasi. Ini juga penting. Ini bahkan merupakan kunci untuk mengelola risiko dalam portofolio investasi kita. Dengan menyebar investasi di berbagai aset, insya Allah kita dapat mengurangi dampak kerugian atau dampak negatif dari kinerja buruk satu aset tertentu misalnya. Kemudian tidak kalah pentingnya kawan-kawan berkonsultasinya dengan ahli keuangan, ahli investasi jika Anda merasa bingung atau dengan pilihan Anda merasa bingung. Konsultasikan dengan mereka. Insya Allah akan memberikan panduan yang sesuai dengan situasi keuangan dan tujuan investasi kita. Baik sekali kawan-kawan, kita bisa mengambil pelajaran atau inspirasi dari para pakar keuangan. Selain itu juga kita perlu belajar beberapa hikmah dari pakar keuangan investor sukses yang telah menavigasi kesuksesan finansial mereka dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa tips dari mereka dapat memberikan panduan, memberikan inspirasi kawan-kawan. Tentunya investasi berharga bagi kita sebelum kita mulai perjalanan membangun kekayaan kita. Contoh saja dari Warren Buffett kawan-kawan. Salah satu investor saya pikir paling sukses di dunia ini. Sekali menekankan pentingnya investasi jangka panjang dan kekuatan bunga wajib. Ia pernah berkata, the stock market is designed to transfer money from the active to the patient. Kemudian ada Ray Dalio, dia juga memberikan perlu ketahui Ray Dalio adalah pendiri Bridgewater Associates kawan-kawan yang menekankan pentingnya diversifikasi dan memahami siklus ekonomi. Dia mengatakan bahwa he who lives by the crystal ball will eat shattered glass. Nah, sebagai penutup kawan-kawan, mari kita rangkum ya sedikit poin-poin penting yang kita bahas tadi. Yang menekankan pentingnya memulai sejak dini dan tetap konsisten dengan upaya investasi kita. Karena kawan-kawan, langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menghasilkan insya Allah keuntungan finansial yang signifikan di masa depan. Beberapa poin penting bisa kita ambil kawan-kawan. Pertama, mulai investasi sejak dini dari kepada anak-anak Anda. Manfaatkan kekuatan bunga majmuk dan waktu untuk pertumbuhan investasi Anda. Yang kedua, diversifikasi. Sebar investasi Anda di berbagai aset untuk mengurangi resiko. Yang ketiga kawan-kawan, pahami dan sesuaikan investasi Anda dengan toleransi resiko.
Yang keempat, belajar dari pakarnya. Ambil inspirasi, ambil panduan dan investor-investor sukses. Dan yang tak kalah penting kawan-kawan, saya ingin mendorong Anda untuk like, kemudian share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak tips investasi dan tips-tips motivasi. Kawan-kawan, dengan tetap Anda terhubung dengan channel-channel seperti ini akan memiliki wawasan yang baik yang membantu Anda mencapai tujuan Anda, keuangan Anda. Ingat kawan-kawan, jangan pernah menaruh telur Anda dalam satu keranjang. Dan tetaplah konsisten dan ingat dalam dunia investasi yang perlu kita haramkan dari otak kita, dari hati kita, dari diri kita, dan oleh investor adalah sifat greedy. Jauhi sejauh-jauhnya. Sekali lagi, tidak ada yang instan. Ada yang bilang kalau Anda pengen ikan yang besar, umpan Anda harus besar. Ini perlu kita harapkan untuk masuk dalam kepala kita, kawan-kawan. Untuk mendapatkan ikan yang besar, Anda harus mempunyai umpan yang besar. Tidak begitu di investasi, kawan-kawan. Karena ada risiko scamming, risiko kerugian. Dan sekali lagi, setiap menghitung risiko, kita hanya mengurangi potensi kerugian, bukan mencegah risiko, kawan-kawan. Kita tidak tahu. Dan risiko paling baik yang perlu kita perhatikan adalah kematian. Mengingat mati adalah risiko, manajemen risiko terbaik yang perlu kita camkan. Bahwa kematian datang tiba-tiba, kawan-kawan. Tidak ada tanggalnya, tidak ada jamnya, tidak ada waktunya. Bisa menjerat kita kapan saja. Nah, kalau kita tidak siap dan terlalu terlena dengan dunia yang kita kejar, kawan-kawan, kita lupakan akan kematian, maka ini akan fatal akibatnya, kawan-kawan. Sekali lagi, investasi terbaik adalah investasi menyiapkan hari kematian kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.